Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Wiralodra. Kembali lagi bersama saya Romida dalam Mahapedia Podcast yang akan mengupas organisasi intrakampus, informasi kegiatan serta aktivitas kegiatan kemahasiswaan di kampus Universitas Wiralodra. Pada edisi kali ini kami telah mengundang Ketua UKM Pikma beserta dengan anggotanya. Jadi Sobat Wiralodra yang di rumah bisa sama-sama kepoin nih tentang UKM Pikma Universitas Wiralodra. Namun sebelum itu diingatkan jangan lupa pantengin terus live ini sampai akhir sesi karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mahapedia Podcast yang dipersembahkan oleh Friends Varsity. Nah, sebelum jauh kita berkenalan dengan rekan-rekan dari UKM Pikma. Berikut ini akan kami sampaikan profil dari UKM Pikma melalui tayangan video berikut ini. Inilah generasi berencana, perintis masa depan gemilang, disiplin mandiri raih prestasi, tunda usia menikah dini. Tiap KRR kita jauhi, mahasiswa solusinya, anti narkoba tanpa seks, bebas remaja berkualitas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat datang ya di Mahapedia Podcast yang akan membahas UKM Pikma Universitas Wiralodra. Namun sebelum itu bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari Ketua UKM beserta dengan rekan karena ada istilah ya tak kenal maka tak sayang. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Hidayah selaku Ketua UKM Pikma Wiralodra periode 2021-2022 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 5. Dan saya Abdullah selaku Ketua Divisi Pengembangan Organisasi dan saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Ya, dengan Kak Nurul juga dengan Kak Abdullah ya. Nah, berbicara tentang UKM Pikma nih. Bisa diceritakan bagaimana sejarah perjalanan dari UKM Pikma Universitas Wiralodra, kapan berdirinya dan awal mula digagas oleh siapa? Silahkan. Sebetulnya UKM Pikma Wiralodra sendiri sudah ada sejak 2009, tetapi masih dinaungi oleh UKM KSR. Kemudian pada tahun 2014, UKM Pikma Wiralodra mendirikan UKM sendiri, yaitu pada tanggal 7 September. Nah, untuk UKM Pikma sendiri itu mempunyai berapa divisi ya, Pak? Tentunya ada banyak divisi ya Kak di UKM Pikma Wiralodra itu sendiri. Yang pertama ada divisi pengembangan organisasi. Divisi ini bertugas bagaimana caranya untuk mengembangkan SDM-nya yang utama, SDM dari pengurusnya dan tentunya juga anggota Pikma Wiralodra sendiri. Kemudian yang kedua ada divisi Minat dan bakat yang bertugas mencari atau membantu para mahasiswa khususnya Universitas Wiralodra untuk mencari jati diri mereka atau bakat yang tersembunyi di dalam diri mereka. Dan kemudian ada divisi KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah, dari divisi ini UKM Pikma Wiralodra memberikan sosialisasi atau upaya-upaya untuk
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara kita bersosialisasi di desa-desa atau terjun langsung ke masyarakat, kehidupan masyarakat. Dan Terus mohon maaf, ada mohon iya. maaf dipotong ya. Nah, itu bersosialisasinya itu mengenai hal apa biasanya? Tentunya yang pertama kita bisa membahas tentang kesehatan reproduksi remaja, kemudian juga kita bisa membahas tentang life skill dan bagaimana caranya remaja ini bisa menyiapkan kehidupan berkeluarga mereka. Ya. Nah, biasanya untuk target pesertanya itu apakah untuk umum atau untuk orang tua atau apa? Biasanya kita targetnya anak-anak remaja usia dari 15 sampai 24 tahun dan tentunya yang belum menikah. Oke. Oke, selanjutnya divisi yang Dan yang terakhir ada divisi humas dan advokasi. Humas dan Advokasi. itu bertugas sebagai apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi Humas dan Advokasi ini bertugas untuk menjalin tali silaturahmi dengan PIK-PIK yang ada di Indramayu karena PIK M atau PIK R itu tidak hanya ada di Universitas Wiralodra, tetapi menyeluruh bahkan di seluruh Indonesia. Jadi divisi Humas dan Advokasi ini bertugas untuk menjalin relasi dengan kawan-kawan yang ada di PIK R desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kalau di kabupaten sendiri Indramayu itu ada yang namanya genre Indramayu. Dan advokasinya adalah kita di sini berupaya memecahkan sebuah masalah yang ada di remaja Indramayu. Bagaimana contohnya di remaja Indramayu kan ada istilah angka pernikahan dininya yang begitu tinggi. Nah, Benar di situ kita berupaya dengan Forum Genre Kabupaten Indramayu dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, ya. Kita berupaya memberikan kesadaran atau berusaha sosialisasi ke teman-teman remaja khususnya di desa-desa untuk meningkatkan SDM-nya agar mereka tidak lagi melakukan nikah dini, stop pernikahan dini. Intinya seperti itu. Oke, berarti tadi sudah menyebutkan divisi yang terakhir ya. Nah, dari keempat divisi tersebut, divisi mana yang paling favorit atau yang paling banyak diminati oleh mahasiswa Universitas Wiralodra? Silakan. Tentunya kami kira semua divisi itu favorit ya, tergantung dari bagaimana mereka memandang divisi itu. Apa yang mereka cari. Kalau mereka lebih suka hidup berorganisasi atau mereka sudah terbiasa dengan organisasi, tentunya mereka bakal meminati bidang pengembangan dan organisasi ya Kak. Nah, kalau mereka ingin masuk Pikma ini, ingin mencari bakat, tentunya mereka pastinya bakal lebih minat ke divisi minat dan bakat. Ya. Kalau mereka orang yang suka bersosial atau orang yang suka menjalin tali silaturahmi atau relasi dengan kawan-kawan baru, mereka pasti akan lebih minat ke Humas dan advokasi. Seperti itu, Kak. Oke, ya menarik sekali ya divisi-divisi yang sudah yang terdapat dalam UKM Pikma ini. Oke, selanjutnya untuk program pertemuan latihannya itu seperti apa? Jadwal latihan dari UKM Pikma, silakan. Oke, tiap bulannya kita mengadakan FGD atau Focus Group Discussion. Kita ada juga Open Recruitment. Iya. Open Recruitment Pikma Wiralodra ya. Iya. Itu adalah salah satu langkah awal bagi teman-teman mahasiswa untuk ikut terjun bersama kami Pikma Wiralodra untuk ikut bersosialisasi atau mencari jati dirinya di UKM Pikma ini. Dan kemudian ada Feskerem ya Kak, Ya, Festival Kemah Remaja. Remaja. Jadi di Feskerem ini adalah merupakan suatu output dari divisi Humas dan Advokasi yang tadi awalnya Humas ini menjalin tali silaturahmi atau relasi dengan kawan-kawan PIK R yang ada di kecamatan maupun desa di seluruh Indramayu. Nah, nanti outputnya ada di sini, ada di Feskerem, Festival Kemah Remaja. Jadi nanti pada saat Feskerem ini kita undang teman-teman PIK R di seluruh Indramayu
untuk ikut meramaikan kegiatan kami ya Kak. Betul sekali. Nah, di dalam Feskerem itu juga ada kegiatan yang tentunya sangat seru, yang salah satunya itu kreativitas remaja. Oke. Di situ jadi ketika remaja Indramayu ini kumpul di kegiatan kita, nah di situ kita mengadakan suatu kegiatan yang namanya kreativitas remaja. Di situ juga kita mencari remaja-remaja Indramayu yang aktif dan tentunya produktif. Oke. Nah, selama pandemi ya, ada apa kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh UKM Pikma? Nah, selama pandemi ini mungkin ada program kerja yang memang sudah disusun itu tertunda atau tetap dilaksanakan, akan tetapi melalui virtual dan diadakan secara langsung, tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi selama pandemi ini karena kita adalah generasi berencana ya, Pikma itu generasi berencana, jadi tentunya kita sudah merencanakan bagaimana caranya kita mengantisipasi nanti ketika program kerja kita ini tidak bisa dilaksanakan ketika ada suatu hal yang memang memaksa kita untuk tidak berjalan. Plan B-nya, ketika itu tidak bisa dilaksanakan secara langsung atau face to face, kita mengadakan secara virtual. Seperti seminar nasional tapi secara virtual ya, webinar. Terus juga kita sering ngadain ngobrol santai sambil diskusi melalui akun IG Pikma, dan selain itu juga kita sering ngadain kajian-kajian di tiap minggunya terkhusus untuk para pengurus kita agar Pikma ini bisa tetap eksis walaupun di masa pandemi ini. Oke, berarti pandemi ini bukan menjadi penghalang ya untuk... Tentunya bukan menjadi penghalang bagi kami UKM Pikma Wiralodra untuk tetap eksis. Iya. Nah, selanjutnya pasti teman-teman mahasiswa Universitas Wiralodra banyak juga nih yang penasaran bagaimana sih caranya biar bisa bergabung bersama UKM Pikma Universitas Wiralodra. Silahkan disampaikan. Kebetulan sekali ya Kak Nurul, kita dari UKM Pikma Wiralodra sekarang sedang membuka open recruitment anggota baru yang itu sudah dimulai sejak bulan lalu ya. Bulan lalu sampai tanggal 15 November 15 November tahun 2021. Nah, di sini kita memberikan kesempatan atau peluang bagi mahasiswa baru ataupun semester lama di lingkungan Universitas Wiralodra ini untuk bergabung bersama kami di UKM Pikma Wiralodra untuk bagi mereka yang ingin mencari jati diri mereka atau mengembangkan bakatnya, atau mereka yang ingin belajar public speaking ya, karena kita sering ngadain kegiatan sosialisasi, otomatis di situ bakal melatih juga public speaking mereka. Iya, benar sekali. Nah, berarti masih ada kesempatan ya sampai tanggal 15 November ya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung bersama UKM Pikma Universitas Wiralodra. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjut untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung dengan UKM Pikma bisa disampaikan sosial media yang dimiliki oleh UKM Pikma, baik itu Instagram, Facebook, atau mungkin YouTube juga ada. Silahkan disampaikan. Untuk open recruitment ini kami membuka stand pendaftaran di depan PMB, dan tentunya untuk mempermudah akses mahasiswa kita juga membukanya lewat media sosial ya Kak. Iya, betul. Media sosial Pikma itu ada Instagram yang namanya Pikma Unwir, kemudian ada juga di FB. Ya, Pikma Unwir juga, dan satu lagi kita membukanya lewat website atau YouTube juga ya Kak, ada Pikma Unwir juga. Oke, ini yang terakhir ya, bisa disampaikan juga nih closing statement dari Ketua UKM Pikma untuk teman-teman mahasiswa Universitas Wiralodra. Silahkan. Closing statement bisa juga kata-kata mengajak mahasiswa untuk ikut bergabung bersama UKM Pikma. Silahkan. Oke, baik Kak. Tapi sebelum di closing statement ini, rasanya kalau UKM Pikma Wiralodra tidak mengenalkan ciri khasnya kayaknya kurang pas deh Kak. Jadi kita ingin mengenalkan dulu
ciri khas dari UKM Pikma Wiralodra. Oke, apa itu? Kita memiliki yang namanya salam genre ya, genre, Kak. betul. Jadi ketika kita bilang salam genre, remaja nanti bilangnya salam. Oke. Dicoba ya, Kak? Oh, boleh silakan. Kayak siap ya teman-teman. Salam genre. Salam. Salam genre. Salam. Kalau saya bilang remaja genre, teman-teman bisa bilang sehat, cerdas, ceria. Oke, sehat, cerdas, ceria gitu ya. Iya, seperti Oke. itu. Remaja genre, sehat, Sehat, cerdas, ceria. Oke. Dan satu lagi nih, Kak. Apa tuh? Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke, bisa ya, Kak? Iya. Oke. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke, Karena seperti itu. sesungguhnya berencana itu adalah keren. Oke, ya, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya di closing statement. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Ketua UKM Pikma juga dengan rekan ya, sudah menyempatkan diri untuk hadir membahas tentang UKM Pikma Universitas Wiralodra. Dan ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mahapedia Podcast pada sesi UKM Pikma Universitas Wiralodra. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaannya bisa dijawab melalui kolom komentar pada postingan @unwir setelah ini. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa remaja harus berencana menurut teman-teman UKM Pikma? Oke, jadi pertanyaannya itu ya, kenapa remaja harus berencana? Untuk jawabannya sekali lagi diingatkan bisa dijawab melalui kolom komentar pada postingan Instagram @unwir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.